Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan, yaitu untuk trik ataupun kunci jawaban untuk esai soal PPG Prajabatan 2022 bagian D. Nah, silakan teman-teman menonton video ini sampai akhir supaya kita semua bisa lolos di seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan untuk yang part D, nah di sini silakan dibaca dulu petunjuknya untuk petunjuk pengisian. Nah, di sini ada 2 poin utama yang saya ingatkan kepada teman-teman semua, yaitu poin C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan kejadian atau peristiwa yang paling baru, terkini atau maksimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Selanjutnya, yang poin kelima, sebelum menekan tombol simpan, harap membaca kembali jawaban Anda dengan seksama, karena jawaban Anda tidak bisa direvisi setelah menekan tombol simpan. Jadi teman-teman semua silahkan perhatikan betul-betul esai yang sudah teman-teman tulis. Apakah sudah yakin atau belum? Silahkan dibaca berulang kali. Nah, untuk mengakali kejadian tersebut supaya tidak terjadi, maka di sini saya kasihkan tips ataupun teknik untuk pengerjaannya. Yaitu yang pertama, tuliskan jawaban dari esai pada Microsoft Word terlebih dahulu. Kemudian silahkan menjawab dengan jujur, silahkan apa adanya, jangan mengada-ngada dan juga jangan jangan hyperbola dan juga jangan terlalu merendah. Apa adanya. Kemudian gunakan teknik academic writing dengan cara memperhatikan penggunaan ide pokok. Nah, letakkan ide pokok pada kalimat pertama. Nah, tujuan ini adalah supaya nanti apabila teman-teman bertemu dengan reviewer yang mana beliau itu sedang sibuk atau tidak sempat untuk membaca keseluruhan dari esai teman-teman, si reviewer itu sudah bisa menangkap apa ide pokok ataupun maksud dari penulisan esai teman-teman. Kemudian yang terakhir, gunakan prosedur 5W1H supaya esai teman-teman itu bisa jelas, lengkap, dan detail seperti itu. Baiklah teman-teman, mari kita langsung masuk ke pembahasan untuk bagian yang D. Nah, di soal bagian D itu ada soal yang bunyinya, ceritakan secara spesifik situasi pengalaman Anda saat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki beragam perbedaan, seperti budaya, cara pandang, latar belakang, pendidikan, ataupun cara berpikir, dan lain-lain. Nah, untuk soal yang bagian D ini terdapat 3 sub, ya. Yang pertama, ceritakan secara spesifik situasinya, apa tujuan dari kerjasama yang terjadi, kemudian keberagaman seperti apa yang Anda hadapi. Oke, nah di sini langsung saja akan saya contohkan. Ketika bertemu dengan soal yang seperti ini, esai untuk soal yang D1, kita diminta untuk menceritakan secara spesifik situasi ataupun kejadian yang mana perlu yang namanya kerjasama dari beberapa orang yang berbeda latar belakang. Kemudian disuruh juga menjelaskan apa tujuan dari kerjasama tersebut dan keberagaman seperti apa yang Anda hadapi. Nah, di sini saya contohkan ya, teman-teman. Ini adalah kalimat utama seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Jawab dengan kalimat yang jelas, padat pada kalimat pertamanya. Yaitu saya contohkan, saya memiliki pengalaman bekerja sama dengan orang lain yang memiliki berbagai perbedaan agama, budaya, latar pandang, cara pandang, dan latar belakang, yaitu pada kegiatan peringatan HUT tempat saya bekerja. Nah, kemudian di sini harus dijelaskan juga tujuan dari kerjasamanya itu seperti apa, pada peringatan HUT itu seperti apa tujuannya, kemudian keberagaman seperti apa yang Anda hadapi. Nah, sebagai contoh, nah ini ketika ada beberapa perbedaan agama, ada yang muslim dan non-muslim. Nah, ketika yang beragama muslim, tentunya ketika hari Jumat dan itu adalah laki-laki, maka ada kewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Nah, demikian juga ketika ada yang beragama Kristen, maka ketika hari Minggu,
yang beragama Kristen juga pergi ke gereja untuk melakukan ibadah. Nah, teman-teman silakan ceritakan keberagaman seperti apa yang teman-teman hadapi dengan berbagai macam perbedaan agama, kemudian latar belakang, pendidikan, dan cara pandangnya. Silakan eksplorasi berdasarkan pengalaman teman-teman semua. Rangkai dengan kata-kata yang bagus, kemudian bisa detail untuk menjelaskan situasinya. Oke, kita lanjut ke soal yang D2. Untuk yang soal D2, di situ ditanyakan langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan kerjasama. Bagaimana Anda memastikan langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan semua pihak? Oke, untuk ya itu jawabannya. Ini saya kasihkan contoh ya, untuk jawabannya ini adalah kalimat utama untuk soal D2. Untuk mewujudkan tujuan bersama meski terdapat beberapa perbedaan yang terjadi, maka langkahnya ya ini langsung fokus ke langkah, maka saya mengajak perwakilan warga dari beberapa daerah di lingkungan untuk mengadakan ataupun turut musyawarah terkait bagaimana cara mencapai tujuan peringatan HUT yang meriah. Kemudian dari sini teman-teman jelaskan beberapa langkah yang lebih spesifik yang teman-teman lakukan hingga menjadi paragraf yang cukup panjang, yaitu minimal 100 sampai 500 kata. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang D3. Apa hasil yang Anda capai saat itu? Apakah ada komentar? Maaf, ada gangguan sedikit tadi. Saya ulang. Untuk yang bagian D3, apa hasil yang Anda capai saat itu? Apakah ada komentar atau respon lingkungan, misal rekan sejawat ataupun pihak lain terhadap tindakan Anda? Bagaimana dampaknya terhadap kerjasama tersebut? Nah, di sini langsung ditanyakan hasil akhirnya ya teman-teman, yaitu berdasarkan cerita tentang pengalaman kerjasama dengan berbagai perbedaan latar belakang di atas, serta langkah mengatasinya, ini yang D2 ya, yang ini latar belakang ini yang D1, untuk mencapai peringatan HUT yang meriah, maka dihasilkan beberapa keputusan hasil musyawarah sebagai berikut ataupun diantaranya. Nah, di sini adalah kalimat utama. Nah, teman-teman sebutkan nih apa saja yang kira-kira merupakan hasil keputusan dari musyawarah ataupun hasil dari kerjasama tersebut. Kemudian di setiap poin dari kalimat utama ini dijelaskan pada kalimat-kalimat setelahnya. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video yang bagian D ini sampai akhir. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingatkan, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya bisa terus mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi. Serta apabila ada permintaan untuk request pembahasan soal ataupun intinya ingin membahaskan soal untuk seleksi substansi nanti, silahkan komen di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan secepat mungkin setelah mendapatkan kisi-kisi yang akurat dari dari PPG, dari panitia PPG-nya langsung. Baik, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.